di gereja, jadi belum sampai di rumah. Ini di kantor. Oh, iya ya. Saya tadi barusan dari gereja juga nih tadi. Nah, saya berdoa untuk kalian-kalian nanti punya kantor sendiri. Amin. Iya betul. Kenapa kok saya nggak bisa ini ya? Ini di sini COVID-nya sekarang naik yang jadi level yang kedua ini. Jadi saudara hati-hati ya. Iya Pak. Iya Pak. Yang meninggal di sini sudah berapa? 132.000 loh. Sudah kayak kotek-kotek anak ayam aja mati satu. Ya. Kita bisa hidup di tengah-tengah COVID ini ya, in the midst of COVID ini, saya bukan satu kebetulan loh, ini mujizat loh. Sebelah kiri kanan kita di Houston sekarang kan naik juga, hati-hati. Ini mujizat sih kita masih bisa sehat ini. Ya. Saya udah siap untuk mulai. Oke. Kelihatannya ada sedikit masalah dengan live stream, tapi kita teruskan aja. Salah satu berdoa, silakan. Ya. Baik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus buat pagi yang indah ini Kau berikan bagi kami. Sebentar kami Bapak akan menerima pelajaran dari Pak Pendi. Kau berkati Pak Pendi, pakai dia lebih heran, lebih ajaib lagi. Kau juga memberkati Pak David, Kau juga memberkati alat-alat yang kami pakai Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pelajaran. Haleluya, amin. Ya, untuk Pak Fendi, hari ini Pak Ever nggak ada. Jadi kalau mau lanjut, tapi tergantung jamnya ya. Kalau misalkan harus lebih panjang karena kita mulainya terlambat ini, enggak apa-apa. Jadi silakan aja, bebas dengan waktunya. Silakan. Wah, kalau bebas memang saya mau. Tapi enggak apa-apa. Silakan. Tapi kalau memang ada halangan, ya enggak apa-apa. Enggak. Cuma ya materinya saya pisah-pisah supaya mereka bisa solid gitu. Betul. Ya. Sudah Oke, bisa share kan ya? Sudah bisa share. Ya. Oh ya udah. Ya, terima kasih untuk semuanya ya. Saya senang bisa sharing firman yang menjadi satu kehidupan, dan tentunya buat saudara. Jadi ini firman ini saya persiapkan untuk saudara gitu. Jadi judulnya hidup. Ayo kita sama-sama 3, 2, 1 katakan sama-sama. Hidup dalam kapasitas Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita hidup dengan ukuran kita sendiri. Kalau kita hidup dengan ukuran saudara sendiri, tidak akan bertumbuh. Makanya Tuhan kasihin kehidupan beriman. Beriman itu belum nyata, tapi sudah ada di dalam hati saudara. Nah, bedanya dengan takut, di dalam hati ada ketakutan, tapi nggak tahu apa yang ditakuti. Nah, itu bedanya. Makanya saudara hiduplah itu dengan kapasitas Allah, supaya saudara ini hidupnya, pernah enggak saudara lihat teman saudara atau langganan makanan saudara waktu masih kecil? Saya mau tanya, mereka berubah enggak? Puji Tuhan ada makanan yang enak. Tapi ya sudah itu, pikiran mereka, paradigma mereka, ya udah seumur hidup aku ya kayak begini. Nah, kalau kamu sudah punya pikiran kayak gitu, bukan soal keselamatan, tetapi soal pola pikiran.
Nah, kalau pola pikiran itu tidak bisa bertobat. Yang bertobat itu hati. Ada amin. Amin. Makanya berpikirlah seperti Kristus, di mana dia sudah menang. Jadi saudara belum menang, tapi saudara harus menggantikan pikiran itu sesuai firman Tuhan, di mana dia itu sudah membantu saudara untuk masa depan bakal menang. Taruh aja di situ. Nah, itulah saudara hidup dalam iman. Nah, saya ini rekaman, nggak tahu kalian lihat apa enggak, saudara saya karena ini virtual, saya buat rekaman celebration itu sejak bulan Oktober. Jadi saya buat seri. Jadi seri bulan Oktober itu para hamba-hamba Tuhan yang mendasari. And then bulan ini November ini nanti minggu ini adalah Pak Pastor Paulus Bambang. Mungkin Pak David kenal ya, orang Semarang. Oh iya, kayak pernah dengar suaranya, apa namanya, tapi nggak tahu saya apa. Ya. Paulus Bambang is luar biasa. Dia seorang anak Tuhan yang diurapi. Dia kerja di sekuler dan dia berhasil. Dia menjadi presiden komisaris dari PT Astra. Oh, Dia saya tahu. Iya tahu saya. Nah itu kayak gitu-gitu saudara harus belajar. Nah kalau bulan November saya buat untuk our friends, my friends. Itu adanya, kalau saudara pernah belajar dari Alga, adanya Barnabas di sekitar pelayanan saya, adanya Aquila, Priscilla, itu penting saudaraku. Nanti minggu depan Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC dia akan ngomong. Dan terus nanti hari November terakhir siapa? It's my Nathan, nabi dalam hidup saya, yaitu Pastor Rajan. Ya, Pastor David tahu. Tahu, saya tahu. Nah, orang-orang kayak begini ini saudara harus connect. Gitu. Jadi itu membawa kapasitas-kapasitas apa dalam kehidupan saudara maupun kehidupan spiritual untuk mendatang, itu menjadi satu kekuatan. Jadi saya berdoa bagi saudara punya banyak teman. Jadi jangan sendiri. Tuhan itu pakai setiap orang di area masing-masing. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Ini sebetulnya jilid yang kedua yang saya beritakan kapasitas dalam Tuhan itu. Yang pertama itu kapasitas saya hanya memberikan satu visi, satu tujuan, tapi ini satu hal yang lain lagi. Nih, kapasitas ini kalau saudara lihat, kalau saudara kapasitasnya kecil, ya nampungnya ya tidak bisa nampung yang besar. Makanya saudara harus perlu untuk perbesar visi-visi dalam hidup saudara. Makanya Tuhan taruh dalam kehidupan saya, kehidupan Pastor David, kehidupan siapapun itu, untuk apa? Memperlebar, memperluas pandangan. Siapa di sini yang pernah lihat filmnya Lion King? Katang. Lion King. Waduh, saudara, itu saya ngajak bapak rohani saya itu dulu antik ya. Orang nggak berani ngomong, nggak berani dekat, katanya dia galak. Tapi saya bisa ngajak dia untuk nonton bioskop. Nonton bioskop Lion King. Saya bilang begini, nanti kalau lihat nonton itu ya, nanti Tuhan akan berbicara. Gitu. Dan saudara, apa yang
di film itu waktu bapaknya itu, siapa itu yang kecil itu namanya, anaknya Simba. singa itu, Simba, waktu masih kecil dia akan diajak untuk sampai di atas, di bukit ya, bukit. And then dia katakan, sejauh mata kamu lihat, ini Simbanya masih kecil. Sejauh mata kamu lihat, itu bakal milikmu. Kan kalau singa itu kan teritori ya, teritori. Jadi sejauh mata iman saudara, ya Tuhan akan berikan pada saudara. Makanya ikut sama Tuhan jangan pernah berhenti. Karena kapasitas kecil, ya pamannya mobil, kalau ini di gambar ini pernah mogok, lihat sudah dia perlu bensin. Meskipun di sebelahnya ada truk. Gak bisa loh. Karena bensin itu yang truk besar, keluar itu dengan power yang besar. Tapi kalau mobil ini cumanya bisanya tangki. Ada amin, ngerti enggak sampai di sini? Amin. Ngerti, Pak. Jadi saudara jangan lihat cuma sampai di Singkawang. Betul. Ada keinginan saudara. Saya setiap kali kalau bertanya sama saudara, mau ke luar negeri. Nah, gimana itu sampai bisa ke luar negeri? Nah itu. Nggak ada tahu-tahu ikut sama Tuhan itu tahu-tahu ya ini dari langit jatuh. Nah Tuhan kasih kamu iman. Nah saya berdoa sekali lagi ini pembukaan yang penting. Karena saudara melayani Tuhan kan ya sekarang single. Masih single. Nah nanti kalau married ngomongnya kan sudah anak muda plus keluarga. Mau kamu bawa kemana? Nah kalau sudah berkeluarga, saudara mau connect sama orang-orang yang bekerja. Nah, nggak bisa. Ini kayak begini, ini urapan. Urapan Tuhan Yesus itu dikatakan unlimited, tidak terbatas. Dan ikut sama Tuhan itu senang sih sebetulnya. Ya, makanya saya berdoa saudara jadi visioner. Visioner itu bisa melihat ke depan. Tidak banyak orang bisa melihat ke depan. Nah, kalau bisa melihat ke depan, biasanya cuma mimpi, tapi tidak detail. Nah, kalau sampai saudara bisa membangun hidup saudara dengan detail sampai bisa besar, nah itu adalah dengan berkat yang luar biasa. Ya. Di dunia ini, semuanya di dunia ini diukur ya dalam kapasitas. Di dunia itu mobil berapa cc. Saudara pernah tahu Toyota Alphard yang di Indonesia? Tahu, Pak. Ya. Ini ya, saya kasih tahu. Di Amerika nggak boleh Toyota Alphard itu. Kenapa? Toyota itu Alphard kelihatannya besar, tetapi cc-nya cuma kecil. Nah itu kalau hidup di dalam freeway condition dengan kecepatan ya 110 km, tahu-tahu belok, sudah dites itu Pak di sini. Saudara jangan nulis lah. Nanti saya kasih ini. Ya. Saya mau supaya saudara perhatiin. Nanti supaya nggak miss. Benar. Karena saudara, saya kasih ini semua free. Tapi poin-poinnya itu harus berbicara pada saudara. Tidak boleh di Amerika Alphard itu. Alphard itu ada yang enak sekali kalau di Indonesia ya.
tempat duduknya bisa kayak tempat duduk di kapal terbang. Saya pernah duduk itu, aduh relax gitu. Cuma kenapa enggak boleh di Amerika? Karena sebetulnya itu mobilnya bodinya besar. Tapi cc-nya, ukurannya kecil. Lihat saya. Di Amerika itu freeway itu kecepatannya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kamu ada, aku mau naik mobil selamat aja, mau jalan cuma 40, saudara kena tiket. Saudara mau cepat kena tiket. Makanya saudara harus ngikutin patuh itu. Soalnya udah dites begitu belok, dia terbalik, Pak. Ayo saudara, ukuran saudara bukan Singkawang. Ukuran saya bukan ya ini dia. Dari Malang. Saya dari Kota Malang, Pak. Ukuran saya adalah Tuhan Yesus. Di mana saudara bukan saya percaya, saya dipercayakan. Amin. Amin. Beda sih. Agak untuk dipercayakan Tuhan saya harus ya responsibility. Nggak bisa seenaknya. Kalau saya percaya Yesus, dia mengampuni dosa saya, ya. Saya percaya Yesus sebagai juru selamat, ya. Apakah Yesus mempercayai saya? Wow. Apakah Yesus mempercayai saudara untuk sampai bisa lulus? Wow. Beda. Ini bukan main perkataan. Ini kedewasaan dari Samuel. Nabi Samuel itu. Dari anak-anak dia diasuh oleh Imam Eli. Dan muda sampai muda ditulis dia bertumbuh di rumahnya, rumah Tuhan. Dan dia firman apa yang dia dengar dari Tuhan setitik pun tidak pernah jatuh. Wow. Kalau saudara dapat firman, setitik pun tidak pernah lewat. Amin. Berarti orang ini luar biasa. Ditulis di dalam firman Tuhan, maka Allah mempercayai jabatannya. Wow. Ya saudaraku, saudara nggak dengerin khotbah sampai bertumbuh sampai di level ini nggak gampang. Ya, jadi ayo lampu di dunia ini sekarang macam-macam kekuatannya. Sound system itu Pak David itu ahlinya di situ itu. Sound system. Banyak kalau orang nggak ngerti sound systemnya dikasih rumah yang gede tapi botnya kecil. Makanya tahu-tahu bisa rusak tuh. Nah, semua kuda how many power, how many horse itu semuanya diukur. Nah, saya minta supaya saudara kalau disuruh, kalau ada tugas, ada beban, sebetulnya Tuhan lagi mengukur kekuatan kamu. That is the spiritual muscle. Apakah kamu lihat saya ya? Jadi memang beda kalau dunia itu diukur sudah cc-nya berapa, horsepower-nya berapa. Tetapi kalau dalam Tuhan ukurannya apa? Pada waktu kamu diserai tugas, apakah ada reaksi? Itu. Kalau banyak komplainnya, ya kamu tidak akan kuat. Spiritual muscle. Benar. Mobil saya dipakai. Mobil saya dibor. Rumah saya, nggak tahu rumah saudara mau, boleh nggak dititipin barang. Sampai hari ini ada. Memang mereka nggak tahu diri. Tapi tiap kali mau dibuang, aduh,
Mau gimana? 10 tahun ada di dalam rumah saya. Betul, Pak. Ya, jadi itu untuk apa? Belajar ya keakuan reaksi itu ya di justify. Ceritain Jadi, Pak, itu mengenai di bor itu Pak, Hondanya, Honda Accord-nya di bor. iya, semua kan saya punya mobil tidak oleh karena orang kaya loh Pak. Ya memang di Amerika itu tidak ada mobil, kamu nggak ada kaki. Itu dengan dibantu sama orang tua dengan betul-betul sekuatnya. And then melayani Tuhan berapi-api. Siapa yang mau melayani Tuhan? Semua. Amin. Waduh. Nah, saudara, itu alat-alat musik itu banyak. Nah, tiap minggu itu harus dibawa karena kita pinjam itu tidak tidak dikasih tempatnya story. Jadi harus dibawa pulang. Bawa pulang dan harus di set up and then di unload lagi, dibawa pulang lagi. Itu perlu pengorbanan. Ya terus gitu kita perlu untuk mobil bisa mengangkut semua alat-alat mobil, kita sudah beli trailer. Jadi gandengan. Siapa yang mau memberikan mobilnya untuk membawa alat-alat musik untuk Tuhan? Dari tadinya siapa melayani? Amin. Gak ada satu itu Pak. Satu pun gak ada. And then Roh Kudus untuk Roh Kudus itu ngomong, ya kamu lah. Iya. Oh aku. Lah itu ya, banyak orang yang lebih kaya, lebih ya mereka nggak tergerak itu Pak. And then ya sudah saya angkat tangan. And then okay. And then terus besok ya bawa ya. Saudara tahu mobil saya itu bumpernya itu kalau dulu itu dari besi ya. Dibor. Lubang. Terus saudara terus dikasih kayak alat untuk bisa menarik itu gandengannya. Nah, kita nggak ada pengalaman sama sekali. Nggak ada pengalaman Pak kamu. And then saya bawa itu saudaraku, kalau ngerem itu harus jauh-jauh hari. Nggak bisa langsung. Soalnya bawaannya barangnya di belakang itu penuh. Jadi itu pun kalau kamu ngerem, itu mobil kayak kedorong. Jadi apalagi kalau sudah hujan. Nah, saudara kayak gini-gini, itu saya ambil seperti Samuel. Melayani Tuhan pada waktu masih kecil di bawah awasan Imam Eli. Jadi kamu diatur, kamu dikasih tahu ini. Nah, saya belajar itu di situ. Oleh karena saya lulus ya, sudah maksudnya berapa tahun enggak komplain, ya Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar. Amen. Karena kelihatan orangnya ya setialah, enggak terlalu sulit. Nah kayak gini-gini itu penting Pak. Itulah muscle, itu otot rohani. Saya mau supaya saudara membangun dalam hidup saudara itu ada kekuatan, kapasitas. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya ini ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nih saudaraku, kalau saudara dengar saya nggak membaca. Itu
caranya saya membaca Alkitab. Sehingga firman itu akan berbicara. Tidak tahu berapa bulan ya, 4 bulan yang lalu mungkin. Saya berbicara yang nomor 14 saja. Sebab hal kerajaan surga sama, tidak beda. Seperti orang mau bepergian ke luar negeri. Itu aja membuat saya bertobat, Pak. Loh, pastor kan sudah selamat. Kok perlu bertobat? Saya bertobatnya ini loh. Supaya kapasitasnya ini jadi besar. Bukan soal keselamatan. Kerajaan surga sama dengan orang mau ke luar negeri. Loh, gak ada bedanya loh. Ya gini aja. Kerajaan Allah sama dengan saudara mau ke luar negeri. Sama, gak beda. Jadi saudara kan harus tahu ke luar negeri itu tujuannya kemana. Terus 2 gitu, mau berapa lama. 3, bawa duit berapa. Nah kalau enggak, ya saudara bisa mengukur. Ya kerajaan Allah, ya saudara untuk harus siap 3 hal ini. Nah itu kan dulu ya, tapi saya mau terusin. Makanya Tuhan Yesus ngomong yang 15 seorang diberikan 5. Jadi saya yang seorang 2, yang seorang lagi 1. Maka segera pergilah hamba yang nerima 5 itu. Ayo, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ini kalau bahasa Inggrisnya, lihat saya ya. Ini ya. Ia menjalankan uang itu. Jadi saudaraku, dia memperbanyak. Siapa? Gak tahu ya. Saya mau ngomong sama saudara sih. Terus terang lah. Siapa yang ngajar kalau kamu jadi anak Tuhan harus miskin? Saya tidak ngomong harus kaya. No. Tapi saudara, kekayaan itu diberikan kepada kamu untuk mengelola. Jadi kalau ia mengelola uang itu. Nah kalau saudara, satu kali saya di Jakarta ya, kumpul para pastor. Terus yang barusan ini salah satu anak Tuhan konglomerat Ciputra itu menjadi salah satu pembicara. And then dia ngomong, wah saya senang sama yang ngundang hostnya ya. Saya lihat beliau ini dari nothing sampai dipakai Tuhan luar biasa, tulis buku, terus dia bisa membangun. And then dia katakan, saya malu ya dari Ciputra. Saya ini banyak dimintai duit sama pendeta-pendeta. Memang ada yang bekerja di dalam minus. Tetapi lebih daripada itu, dengan minus area ya. Lebih daripada itu, banyak orang yang tidak bisa mengelola uang. Ini Pak, saya 40 tahun tidak ada isu. Saya tidak pegang duit. Yang pegang seseorang. Dan itu pun dengan budget semuanya. Saya minta supaya saudara bisa bertumbuh di dalam hal integritas ini. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, hamba yang menerima 2 itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi yang 1 itu pergi menggali lubang di tanah
lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara nggak bakal menggali lubang di Singkawang situ. Saudara harus ngerti yang dimaksud ini apa. Saudara, talenta itu ya, ditaruh di dalam tanah. Kalau kita mati nih Pak, pendetanya terakhir ngomong, from dust to dust. Dari tanah dibuat kita kembali kepada tanah. Talenta ini cuma ada di dalam kehidupanmu. Kamu nggak ngelola. Wow. Itu Pak. Itu. Kita nggak bakal lah. Kalau Alkitab ini menggali lubang gitu sudah tidak relevan. Tapi kalau talenta itu kamu biarin, itu talenta itu gratis. Lihat saya. Daud itu bisa menang, dia bilang, ajari Tuhan tanganku untuk berperang. Wow. Dari tangannya. Tuhan itu kalau kasih tidak pernah bim salah bim. Tidak. Dari tangan kamu apa yang bisa dikerjakan, dia perbanyak. Dia buat kapasitas yang lebih besar. Makanya saya minta supaya saudara bisa mengetahui panggilan saudara. Jadi kembali lagi, kerajaan Allah sama seperti orang mau bepergian ke luar negeri. Nah, saudara kalau ini sudah berbicara, maka kalau saudara punya talenta ini sekarang ini ya, saudaraku, kamu menemukan cuma sederhana, pastor. Jangan anggap kamu enteng loh. Saya nggak nganggap enteng. Coba kamu fokus, lipat gandakan. Yang satu bisa jadi 2. Yang 2 jadi 4. Yang 5 jadi 10. Pastor ini teori apa enggak? Enggak. Saya ada sebetulnya. Itu Pastor Jimmy Untoro itu kalau boleh saya omong ya, lihat saya. Saya enggak nganu-nganuin manusia. Tapi hidupnya dia punya topi kehidupan itu banyak itu Pak. Lihat saya. Sydney Mohide itu kalau mau rekaman dulu, carinya Jimmy Untoro. Kenapa? Untuk recordingnya itu. Yang punya dia. Nah, untuk supaya ada pertemuan para bisnismen, dia buka corporate. Jadi saudaraku, dia itu kayak Yusuf di zaman sekarang. Apa yang dia pegang berhasil, ya di rumahnya. Karena Allah. Saya mau supaya apa yang saudara pegang tidak merotoli, Pak, tidak rusak. Nah, ayo bangun. Apa yang saudara pegang ini itu diberkati sama Tuhan. Amin. Amin. Nah, makanya saudaraku ikut sama Tuhan ini satu kehidupan. Ya. Lama sudah itu pulanglah Tuhan Hamain lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya. Hamba yang terima 5 itu datang, ia membawa laba 5. Katanya Tuhan 5 talenta yang Tuhan percayakan. Jadi kalau saudara ini kayak pamannya, makanya saya tidak setuju kayak gereja itu kayak saudara di restoran gitu loh. Ayo ini pegawainya kok kayak begini. Ayo aku menunggu makanan. Kayak di hotel semuanya udah disiapin. Enggak. Ya kita harus mengelola. Kita menjadi hambanya. Stewardship. Kita harus jadi hamba yang setia.
Yang percaya bisa katakan amin. Amin, amin. Amin. Terhadap apa yang dipercayakan, uang, terhadap panggilan, terhadap keluarga. Benar, Pak. Ini 3 itu prinsipal. Maka kata tuannya kepada, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau kita mau besar, tapi soal kecil-kecil, soal di rumah, Singkawang training centernya itu hal-hal kecil-kecil kita abaikan. Pak, saya bukan mau gimana. Diserahin nanti gereja. Berantakan, Pak. Sudah pasti. Betul. Benar, Pak. Saya nggak usah saudara datangin nabi. Nggak usah, Pak. Karena sudah bisa lihat. Dulu ya saya di Roma. Itu waktu nyuci piring. Hamba-hamba Tuhan itu, wow, kamu nyuci piring ya? Loh kenapa? Saudara, terus saya vacuum gereja. Itu anak Katolik sampai sekarang namanya Laurentius. Itu anak Katolik, Pak. Keluarga semua jadi itu Katolik yang betul-betul dedicate kepada Katolik. Dia di belakang semua udah pulang, tinggal dia. Dia duduk ini. Saya di stage. Sudah selesai ya ini, Pak. Saya vacuum. Terus, loh kok belum pulang? Dia ngomong begini ya. Saya tidak pernah itu melihat pendeta vacuum karpet. Dan saya lakuin dengan biasa aja. Saudara, sampai hari ini dia itu lahir baru dan sekarang jadi leader di Jakarta loh. Terus saudaraku, doa saya ya apa yang dari dalam hati ya. Pastor, saya tidak pernah itu dengar doa yang betul-betul dari dalam hatinya, perkataannya itu bisa rasanya, saya diberkati padahal doa. Nah ini saudaraku, kayak begini-begini saudara lakukan. Saudara setia yang kecil jadi satu package. Orang itu ya orang bisa diberkati macam-macam dari khotbah saudara, dari saudara datang nih, saudara kunjungin, saudara kasihin betul-betul doa di Instagram. Jadi saudara ini talenta itu saudara harus kembangkan. Nanti di situ saudara bisa ngerti jati diri saudara sendiri. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya Tuhan untuk cepat aja 2 talenta. Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Tuhan nggak urusan Pak. Kalau kamu diberkati 10, kok banyak ya? Enggak itu Pak. Enggak. Kalau kamu diberkati banyak, sudah pasti juga kapasitas kamu yang untuk Tuhan itu banyak. Dan itu perlu untuk supaya karena itu sudah diberkati. Kalau saudara mau besar, tetapi hal kecil aja nggak bisa. And then gagal 1-2 kali, nggak apa-apa itu belajar. Ada orang yang gagal sampai 999 kali, tetapi dia berhasil setelah 1000-nya itu. Siapa? Ada yang tahu? Thomas Edison. Iya. Nah, jangan cuma itu aja. Kita itu bisa sampai Pak David bisa legacy ya. Itu dari apa? Dari kita salah, tapi kita nggak berhenti. Kita belajar, Pak. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, maka Tuhan kepada baik sekali perbuatan hai hambaku yang setia dan adil.
baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang perhatikan 1 talenta itu berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang tadi saya katakan, dari zero. Makanya saudara, kita itu perlu bertumbuh. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan, ayo teruskan, 3, 2, 1. Talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Nah, talenta ditaruh di dalam tanah. Yaitu kehidupan kita. Saudara punya keahlian, tapi nanti sampai tua nggak ngapa-ngapain. Betul Pak, saya ada orang luar biasa loh, orangnya termasuk jenius. Tapi sampai hari tuanya, nih dengarkan juga, dia nggak ngapa-ngapain. Ada beberapa orang, kasihan. Dia omongin apa, rasanya dengarkan, dia tahu Alkitab. Bantah aja. Maka jawabnya Tuhan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya, ya, mengerikan. Uangku yang kau berikan kepada, uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Lihat saya. Ini bukan saya loh Pak. Ini Yesus. Jadi gini. Oh luar biasa ya kamu punya talenta. Tapi nggak diapa-apain. Itu di dalam firman ini. Orang yang punya talenta tidak ngapa-ngapain sebetulnya. Tambah disuruh kasih orang yang menjalankan. Orang yang menjalankan tambah lama tambah berhasil. Tambah dia itu matang. Tapi kalau orang cuma hidupnya tahu talenta tapi takut untuk bertumbuh, takut untuk mau lakuin ini, aduh duitnya siapa? Wah saudaraku, nggak bisa. Nggak bisa. Saya berdoa supaya jangan ada satupun yang ada perasaan kayak gitu. Saudara harus deal sampai tuntas. Roh takut itu terhadap mamon. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Wow. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. That's right. Mengerikan Pak. Lihat saya. Use it or lose it. Kamu gunain atau kamu hilang. Wow. Dan campakkanlah hamba itu yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertaan gigi. Sekarang ini ya, lihat saya, ini bukan teori saya. Banyak orang yang hatinya gregetan. Nah, itu berbicara dengan jiwanya. Mestinya aku bisa. Sebetulnya dia tahu. Tapi karena ada malas, karena ada rasa takut, tapi karena dia ya punya pemikiran yang beda, maka dia itu tidak sampai menjalankan kapasitas itu.
Sekarang ruginya siapa? Bukan Tuhan. Ruginya mereka sendiri. Ya. Ini loh. Saya tak tonton. Sebenarnya semua harta adalah barang titipan. Untuk diperbanyak. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Itu bukan untuk saudara loh. Saudara dapat 5 talenta. Mati kalau sudah tidak punya tujuan Tuhan. Benar. Contoh, itu lihat saya. Saya baca autobiografinya Michael Jackson. Saudara baca. Dari jutaan dolar. Sekarang ini mati. Dia hutang loh. Kok bisa ya? Saya tidak ngeblame karena harta ya, tanpa tujuan yang ilahi. Ya, uang itu, saya kan pernah ngomong ya, dia bad master. Tapi kalau uang itu hambanya kamu, it's good. Baik. Tapi kalau kamu itu menjadi hambanya, tuannya dari uang, dia akan merusak kamu. Kalau kamu dikasih banyak, nanti kamu tinggal di suami kamu, istri kamu. Sudah pasti. Nanti tinggal Tuhan, meninggalkan Tuhan. Sudah merasa kayak Daud, sudah jadi raja, makanya dia sampai jatuh, perlu Nathan. Itu proses ya, saudaraku. Proses. Makanya, saudaraku, uang itu jadikanlah hamba yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Kamu giat dengan tujuan ilahi, wow. Kamu mau ini untuk Tuhan, terjawab. Kenapa? Karena kamu menjalankan talenta yang ada di dalam hidup saudara. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ada 5, ada 2, ada 1. Lihat saya. 1 talenta itu 6.000 dinar loh. 1 dinar itu bayaran orang kerja 1 hari di Amerika, boleh diomong $100 1 hari. 6.000 dinar itu 1 talenta, Pak. 480.000 US dollar. Saya mau tanya. Sedikit atau banyak? Banyak. Banyak. Ya, ini cepat aja ya. Ada di sini yang punya 4 juta? Amin. 4 juta rupiah. Tidak, Pak. Tuh. Ini perlu breakthrough ini. Saya mau tanya, ada 40.000? Ada, Pak. Nah, ini. Cuma $3. Siapa yang mau diberkati Tuhan bisa katakan amin. Amin. Kalau ada 4 juta, saudara beliin apa? Bubble tea. Kasih sama gereja, Pak. Wah. Dibeliin HP, Pak. HP, lihat saya, Pak. HP itu menyertai kamu, Pak. Benar. Benar. Kalau kamu mengutamakan Tuhan, nih dengarkan. Uang itu yang bekerja bagi kamu, Pak. Amin. Amin. Karena kamu, ini nggak gampang, cuma mulai harus dari dasar. Kerajaan Allah, soal surga, kalau boleh saya ngomong gamblangnya ya. Soal surga itu sama dengan naik kapal terbang. Waduh, Pak. Bandingannya kok jauh gini ya. Makanya itu belajarlah.
selagi Tuhan ini masih jauh, masih belum datang, kamu dipercayakan talenta-talenta ini. Ini baru 1 talenta loh Pak. 480.000. Nih Pak, saya berdoa akan digenapi dalam hidup pelayanan saudara bersama dengan keluarga. Amin. Betul Pak. Pembesaran kapasitas Anda, segera menerima talenta, menjalankan, lalu beroleh laba ini. Ya. Dan berikan, kalau yang 1 cuma suruh belikan. Jadi gini deh. Ini yang 5. Kalau dia menjalankan, jadinya 5. Enggak 10 Pak. Yang cuma 1 orang yang takut, dikasihin juga Pak. Mengerikan bagi orang yang tidak mau menjalankan dan malas. Nanti begini Pak, isinya apa? Dia tahu Tuhan. Ya. Dengan hormat, saya tidak mau saudara gregetan. Saya tidak mau saudara akar daripada ketidaksetujuan itu iri. Saya tidak mau terjadi. Banyak itu hamba-hamba Tuhan, kalau sekitarnya temannya diberkati, dia jadi iri. Banyak Pak. Selalu ada omongan. Yes. Kalau saya senang saya lihat diberkati. Kenapa begitu? Karena saya tahu bagiannya saya. That's it. That's it. Adakah saudara mempunyai 1 talenta? Saya mau tanya ya, saudara introspeksi sendiri. Dalam tangan saudara kalau sampai dijalankan untuk sampai diolah dalam hidupmu ini apa yang bisa ada hubungan sama Tuhan? Wah, saya ada. Saudara kalau sekarang ini gadget-gadget itu teknologi kan sangat luar biasa. Kalau saudara bisa bikin renungan singkat, nih Pak, melalui Instagram, itu yang lihat sebetulnya seluruh dunia loh Pak. Mulai dari kecil. Daripada cuma balesin ini, balesin itu, tapi nggak ada tujuannya yang mulia. Coba saudaraku, perhatikan kalau saudara hal kecil ini bisa diberikan pada Tuhan, Tuhan akan memberkati yang besar. Yang 1 nilai 0. Diberikan orang yang punya 10 talenta. Jangan iri. Kenapa? Karena dia tidak mengelola. Nanti saya sambung lagi, orang-orang yang diberkati di dalam hal materi. Ini kunci-kunci ini loh saudaraku. Itu macam gimana sih orang-orang? Apakah dia tahu-tahu memang hidupnya kaya? Ya, mulai dari kecil semuanya. Tetapi dipercayakan semua. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Pelajaran buat kita. Jangan inginkan berkat besar. 1, ayo kita baca. 1, 3, 2, 1. Jangankan inginkan berkat besar dalam kapasitas kecil. Berbesar mulai Dari 2, 3, 2, 1. berbesar mulai dari kapasitas pikiranmu. 3, 1, 2, 3. Tragedi datang karena Anda tidak memperbesar kapasitasmu. Nanti kamu jangan salahin Tuhan. Tuhan mempercayakan. Nah,
Jadi kamu itu sebagai manajer sebetulnya dalam hidupmu. Nanti Tuhan akan berkati saudara dalam hari esok saudara. Ulangan 8 ayat 18. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa saudaraku? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Lihat, saya mau tutup ini. Dia tidak memberikan kamu duit. Tapi dia memberikan kamu kekuatan untuk mengelola. Amin. 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 Jadi saudaraku, apa yang saudara pegang ini jangan sia-siain. Bukan pelit loh Pak. Bukan. Jadi saudara, kalau sampai saudara dapat uang, nih saya tumpangi tangan. Kalau itu pamannya mobil, saudara dikasih sepeda motor baru. Benar, saya ajar anak saya. Memang dalam generasi yang sekarang kok nggak relevan. Tapi inilah tulang punggung rohani, prinsipal yang Tuhan ajarkan. Tumpangi tangan. Betul Pak. Supaya apa? Tuhan menyertai. Jadi saya mau supaya hidup saudara betul-betul membangun itu tidak serampang 12, tapi fokus pada kapasitasnya Tuhan, jadi kerajaan surga. Mau kemana kamu untuk mau ke surga? Nah, ini dengarkan. Kali ini Tuhan Yesus yang ngomong. Bukan soal, hore selamat. Sama yuk. Seperti orang mau naik pesawat Garuda. Ya, tinggal tunggu apa saudaraku. Kamu harus tahu maunya kemana. Berapa lama ngapain di situ. Terus sudah sedia enggak waktu kamu ke sana. Ini ya terjadi satu kesaksian. Hamba Tuhan, ini saya enggak ngarang. Tahun 84 kita masih muda-muda. Artinya kita masih belajar. Tahu-tahu ada hamba Tuhan datang. Dulu kita itu dapat berkat banyak lah. Karena dalam masa pertumbuhan. Dia bilang, aku bisa sampai ke Amerika. Itu puji Tuhan luar biasa. Dan kita lihat. Dia bilang, waktu apply visa, itu saya dapat visa, saya senangnya bukan main. Dan terus saya percaya ini dapat dari Tuhan. Dan kita bilang, wow, ini orang biasa bisa sampai terbang, sampai di Amerika itu sudah luar biasa. Saya dapat berkat banyak. And then saudaraku, sampai di Amerika, dia bersaksi gini, ya kita sampai di sini, puji Tuhan, dan kapan kita balik? Ya karena Tuhan sudah pimpin saya. Dia katakan gini, ya terserah Tuhan, kapan saya harus pulang. Dulu ya kita nggak apa-apa ya. Terus tahu-tahu saudaraku, kira-kira berapa bulan? 4 bulan itu Pak. Tinggal di mana? Tinggal mondok, nggak apa-apa. Kita terima. Mondok di kita 1 minggu. Ya, makan sama-sama, no problem. Tapi begitu terus dia mau melayani di luar kota, nih tinggal ya, sudah lepas dari kita, tinggal di rumahnya orang. Dan dia punya istri. Tahu-tahu dia bilang, ya boleh nggak saya pinjam teleponnya? Ya boleh. And then saudaraku tiap hari telepon. Setelah kira-kira ya 1,5 minggu, 2 minggu, dia kembali lagi melayani di luar kota. And then sudah selesai nih Pak. Ini yang terjadi ya.
Itu orang yang ditinggali telepon kepada pemimpin kita. Nah, pastor, itu saya waktu itu belum pastor. Mau tanya ya, zaman dulu kalau telepon itu bayar, Pak. Ini uang telepon siapa yang bayar ya? Wah, Long distance call ya. iya, zaman dulu itu kan per menit. And then sampai terakhir, saudaraku, kan 4 bulan. Itu di California, rasanya sudah kenal semua. Terus pada hari-hari yang terakhir, nggak ada orang yang mau ngundang. Terus dengarkan saudaraku, dia di San Diego, di downtown. Waktu itu di City Hall-nya. Ini kesaksian dia. Jam 6 sudah nggak ada orang. Dia berteriak doanya. Tuhan, Engkau di mana? Engkau sudah kirim aku ke Amerika. Saat ini aku sendiri. Ini Pak. Dan dia nangis. Dan akhirnya ya memang Tuhan tolong. Sudah itu dia pulang sampai hari ini tahun 80-an dia nggak pernah datang lagi, Pak. Pelajaran apa? Saudara, kita ikut Tuhan ini tidak bisa terjun payung, Pak. Gak bisa, Pak. Kamu harus siap. Kerajaan Allah sama dengan orang mau bepergian. Mau ngapain di Amerika? Ya kalau cuma datang gitu ya. Dulu bisa. Sekarang banyak pendeta-pendeta yang banyak sebetulnya. Nah, saudara jangan iri. Makanya saudara harus karena ini firman Tuhan ya dan amin. Ya, untuk kapasitas saudara. Pilihlah saudara tujuannya apa. Untuk apa. Dan saudara harus siap. Jangan bersandar loh sama orang kecewa kamu. Saya itu dengarkan. Ya nanti ya. Waktu saya pertama kali datang ke Indonesia. Nanti saya jemput kamu. Pokoknya jam segini ya. Saya tidak pulang ke Indonesia itu 12 tahun, Pak. Karena harus menunggu status. Saya batalin family saya yang mau ketemu. Karena apa? Saya mau ketemu sama hamba Tuhan yang janjinya mau dijemput. Saudara tahu apa? 15 menit sebelum dia telepon. Wah, Pak, batal. Loh, itu pelajaran loh buat saya. Loh, kok kayak gini ya ngomongnya? Nah, itu banyak. Wah, saya harus hati-hati sama orang-orang yang kayak begini. Saya nggak ngomong, tapi saya masukin ke laci file saya. Itu adalah kehidupan integritas. Pak, makanya jadilah seperti hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini. Sulit, tapi bukan kamu mau jadi orang baik, jadi seperti Tuhan Yesus. Tapi saya minta supaya kerajaan Allah kalau mau ke surga, siap aja 3 hal. Beres, Pak, kamu. Nih, saya mau tutup lagi ya. Yohanes 4. Waktu Yesus ketemu sama wanita Samaria, ditulis gini. Itu saya juga bertobat. Maka murid-murid Yesus pergi membeli makanan. Pak, saya melayani di Nusa Tenggara Timur 4 kali. Pak. Anak di bawah umur 5 tahun setiap hari mati. Kenapa? Tidak bisa minum air. Nusa Tenggara Timur itu kawasan orang Katolik dan Kristen.
Melarat, Pak. Ke Indonesia yang paling melarat itu adalah di Nusa Tenggara Timur. Masa, Pak? Mau beli makanan gak bisa. Ini ada sesuatu yang salah. Kamu baca Yohanes 4 itu loh, ayat 8 kalau maka murid-murid Yesus pergi membeli makanan. My goodness. Hal-hal yang pokok aja gak bisa beli. Nah, saya berdoa, saudaraku, hidup ini jangan terjun payung seperti pikiran-pikiran sepertinya segenap hati. Ya, saudara bisa mati konyol, artinya gini. Matinya gini. Gregetan. Itu firman Tuhan. Di Lukas dikatakan pada akhir zaman mereka akan mati karena mereka cemas. Di Lukas, Pak. Sekarang ini banyak orang dalam keadaan yang gini panik. Terus dia matinya, mati kenapa? Akarnya karena panik. Jangan sampai, Pak. Ayo, saya enggak khotbahi, tapi saya mau supaya sudah dapat berkat Tuhan. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Cara memperbesar, ayo 1, 3, 2, 1, berinvestasi, mengembangkan bisnis mereka. 2, Respond your ability, responsibility. nah, Berhenti untuk belajar mengembang. Responsibility itu jadi satu, asalnya dari mana? Menjawab kemampuan kamu dengan tanggung jawab itu. Yesaya, ya ini when you begin, kalau saudara mulai untuk invest itu dalam bentuk usaha kerja, tidak diam-diam, jadi mengerjakan dengan suatu tujuan. Saya mau tanya, saudara ada di Singkawang ini tinggal dengan tujuan Tuhan atau apa motivasinya? Apa untuk saudara cuma kumpul? Tujuan Tuhan. Amen. Saudara buka Alkitab itu hanya untuk baca Alkitab tiap hari atau saudara punya tujuannya Tuhan dalam hidupmu? Tujuan dalam hidup. Saya tutup ini ya. Balik saya ngomong tutup, enggak tutup. Enggak apa-apa. Yang berikutnya enggak ada pelajaran hari ini, jadi bebas. Lihat saya. Itu saudara Toyota itu ya, Toyota. Ada kan mobil yang lebih luxury ya. Tetapi Toyota itu memang terkenal. Kenapa? Dia sangat detail. Sekarang ini Toyota itu kan enggak pakai kunci lagi. Kalau starter, cuma dipencet aja. Tetapi kalau saudara kuncinya di dalam, saudara mau kunci, dia nggak bisa ngunci. Kenapa? Ya itu loh saudaraku, orangnya Toyota itu sangat teliti. Betul. Jadi itu memang itu high tech benar itu. Dan saudaraku ada orang 10 kerja di Toyota. Waktu itu ditanya, kamu ngapain? Oh, aku datang ke kantor sih. Ya aku puji Tuhan kerja di pabrik Toyota. Nah, kamu ngapain? Oh, aku mempersiapkan ini kabel-kabelnya ini. Kamu ngapain? Oh, aku lakuin ini. Dari 10 ini Pak, terakhir dia ngomong, kamu pagi ini datang untuk ngapain ke sini? Ini jawaban yang paling telak. Dia katakan, I'm making Toyota. Yang lain, nano program, nano ini. Tapi yang terakhir bilang, kamu ngapain ke sini? Aku buat Toyota. Saudara ngapain di Bison?
Nah, pastikan bukan Toyota. Kamu memenangkan jiwa baru untuk Amin. Tuhan. Ada amin. Amin. Nah, memenangkan jiwa baru, kamu harus tahu tujuannya. Kamu harus siap. Karena apa? Ya, Tuhan tidak perlu duit, tetapi kamu perlu untuk mengelola pekerjaan Tuhan, menetapkan itu perlu membayar. Aku berdoa supaya kamu akan diberkati. Jadi saya mau supaya saudara tahu visinya untuk apa panggilan kamu. Terus gitu kedua, untuk misinya, tujuannya jelas. Jadi saudara itu tidak zigzag. Terus ketiga, ya saudara akan diberkati. Amin. Untuk Amin. semua kemuliaan Tuhan. Bapak, aku berdoa, terima kasih untuk pagi hari ini kerajaan-Mu soal surgawi, soal spiritual, ada sangkut pautnya benar Tuhan dengan orang mempersiapkan ke luar negeri. Tuhan, hamba-Mu melihat banyak orang takut ke luar negeri. Kenapa? Karena perlu persiapan. Perlu Tuhan Yesus mengerti ke luar negeri. Tapi aku minta supaya kapasitas ini bukan karena takut. Kapasitas dalam hidup mereka ini adalah kapasitas-Mu. Engkau mengajarkan. Engkau memberikan peluang. Engkau kan sudah mempercayakan Tuhan. Makanya Engkau berani pergi. Tinggal kami jadi hamba-hamba-Mu ajar untuk bertanggung jawab dan mengelola. Ada yang punya 1, ada yang punya 2, ada yang punya 5. Tuhan berkati mereka. Aku tidak mau mereka pada akhir hidup mereka hidup dalam kekecewaan, gigi gemertak, hati gundah gulana. Aku tidak mau, tetapi Tuhan genapi segala impian, visi, tujuan ini. Dalam nama Yesus. Yang percaya bisa katakan. Amin. Amin. Terima kasih. Makasih Pak. Tuhan berkati. Semua bisa belajar. Amin. Itu sisternya kok tinggal 1. Siapa ini namanya? Salvika, Pak. Oh iya, biasanya Selvika. Salpika. Saltika. Oh iya. Ini kalau sebelah kanan ini Bapak ini siapa? Sebelah kanan saya paling pojok ini, sebelahnya Agape ya. Anton Pak. Anton. Ini yang tengah. Tengah. Segianto Pak. Segianto. Ya. Sugianto atau Segianto? Segianto. Segianto. Yang pakai ini. Ya. Yosua Pak. Oh, rambutnya hebat. Senang saya. Yang ini yang sebelah kanannya. Daniel Pak. Ya puji Tuhan. Yang belakang enggak? Gamaliel, Pak. Gamaliel. Kalian suka olahraga enggak? Suka, Pak. Nah, mungkin untuk fellowship, kalau saya ya, saya buat dulu di mini Olimpik. Nah, saudara untuk kenalan buatlah persahabatan. Itu visi. Kalau mereka sulit untuk datang untuk Alkitab, ya saudara masih muda, bikin olahraga. And then dimulai doa, and then udah perkenalan. That's it aja. Kamu pikirkan untuk masa yang panjang. Nanti Tuhan buka jalan. Amin. Amin. Setelah COVID itu bisa dilakukan. Sekarang masih belum bisa. Ya, Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Fendi. God Terima bless you kasih sama-sama semuanya. Pak David ya. Yo, Bless you. bye-bye.
Bye-bye. Salam Pak untuk Pak Jonathan ya. Iya, Pak Iya. Jonathan. Oke, thank you. Bye. Bye. Oke, Pak Jonathan. Oke, bye. Shalom. Si Pap.